Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Udahlah, kita buka-bukaan saja bro, karena zaman sekarang itu zaman terbuka. Biar rakyat cerdas dan bisa memilih pemimpin yang berkualitas. Nggak perlu banyak basa-basi, nggak perlu fanatik buta, nggak perlu ribut masalah bola, nggak perlu ribut masalah Israel. Kita fokus pada inti. Sebetulnya ya bola itu nggak ada, Piala Dunia U20 tahun itu nggak ada, itu cuma akal-akalan, cuma umpan yang dipakai untuk menghancurkan, menurunkan elektabilitas dari Ganjar Pranowo dan PDIP. Cuma itu saja sebetulnya. Jadi kalian fanatisme bola itu, rasa fanatik kalian itu dimanfaatkan. Yang fanatik Israel pun sama dimanfaatkan. Kalian itu kena prank. Kena prank sama Jokowi, kena prank sama Mega, kena prank sama Prabowo, kena prank sama koalisi besar, kena prank itu. Sebetulnya kalau kalian pengen tahu, rencana pertama itu adalah Prabowo Puan. Cuman strateginya sudah terbaca. Sudah terbaca. Dan ini tidak mungkin. Makanya dicoba dengan Prabowo Ganjar. Tapi ini juga nggak mungkin bro. Kenapa nggak mungkin? Karena PDIP itu merupakan salah satu partai yang punya golden ticket. Bisa mencalonkan sendiri capres dan cawapresnya. Jadi nggak mungkin PDIP mau cawapres, itu nggak mungkin. Pasti PDIP itu maunya capres, itu udah pasti. Dengan elektabilitas Ganjar yang sangat tinggi ini, nggak mungkin Ganjar jadi cawapres, mustahil. Pasti banyak ditolak oleh para pendukungnya. Ganjar itu suka atau tidak suka, kalau mau disandingkan dengan Prabowo, ya pasti harus jadi capres, Prabowo jadi cawapres. Maka dibuatlah siasat licik, yaitu dengan cara menjadikan Piala Dunia umur 20 tahun ini umpan untuk agar supaya pertama PDIP hancur elektabilitasnya, Ganjar hancur elektabilitasnya. Dengan PDIP hancur elektabilitasnya, Ganjar hancur elektabilitasnya, maka mau tidak mau PDIP harus merelakan Ganjar jadi cawapresnya Prabowo. Karena dari kejadian ini jelas Prabowo itu yang sangat diuntungkan. Tiba-tiba Jokowi langsung bikin koalisi besar, itu udah jelas. Rencana Jokowi menjadikan Prabowo sebagai presiden ini sukses. Dan rencana Jokowi memaksa PDIP untuk rela menjadi calonnya sebagai cawapres itu sukses. Rencana Jokowi untuk menjadikan Ganjar Pranowo ini sebagai cawapresnya Prabowo itu sukses. Ini politik bro. Makanya dalam politik itu apa yang kau lihat baik belum tentu baik di belakangnya itu. Apa yang kalian lihat buruk belum tentu buruk di belakangnya itu. Semuanya tergantung situasi dan kondisi. Makanya dengan orang-orang politik jangan terlalu percaya kalau omongannya itu memang bisa diwujudkan dalam bentuk kenyataan. Atau kalau nonton film itu harus sampai beres baru kita bisa menyimpulkan bahwa orang politik ini baik. Kalau misalkan ceritanya belum beres, jangan dulu menyimpulkan.
Artinya apa? Ya Jokowi bermain di sini. Jokowi main. Ini bukan politik cerdas. Ini politik paling bodoh kalau menurut saya. Banyak para pendukung Jokowi yang ketika saya bicarakan hal ini pada nggak percaya. Masa Pak Jokowi sejahat itu? Masa Pak Jokowi setega itu? Bro, dalam politik nggak ada istilah tega atau nggak tega. Yang penting itu tujuan tercapai. Ya karena nggak mungkin bro menjadikan Prabowo presiden dalam kondisi PDIP dan Ganjarnya moncer di atas angin, nggak mungkin. Makanya siasat Jokowi itu ya itu bagaimana caranya menjebak PDIP ke dalam suatu masalah sehingga PDIP ini menjadi partai yang dipersalahkan dan juga menyebab Ganjar Pranowo menjadi salah seorang yang dipersalahkan. Ini jebakannya luar biasa. Ini strategi Jokowi. Coba tanyakan kalau nggak percaya. Makanya saya itu belum tentu percaya kepada orang politik dan sampai sekarang nggak mau gabung dengan orang politik. Kenapa? Udah tahu politik itu busuk, politik itu jahat, politik itu kejam. Jarang sekali orang yang masuk ke dalam politik itu bersih, kecuali dia benar-benar sudah selesai dengan urusan politiknya. Di akhir baru kita bisa simpulkan dia orang baik, dia politikus baik. Kalau misalkan belum selesai urusan politiknya, jangan belum menyimpulkan bro. Apa kalian sadar bahwa kalian itu rakyat Indonesia sedang dimanfaatkan? Jokowi itu ingin Prabowo jadi presidennya bro. Tahu, saya dari dulu tahu. Meskipun Jokowi bilang cari presiden yang keriput, yang rambutnya putih, itu cuma basa-basi bro. Kalau misalkan bener gitu kan, minta kepada Bu Mega deklarasikan cepet Ganjar dari sekarang aja, kenapa harus nunggu nanti? Ya toh? Karena politik itu seperti awan berubah-ubah, tergantung arah angin. Jadi coba rakyat Indonesia harus cerdas. Kalau kita mau jujur, rakyat Indonesia mau jujur, Prabowo atau Ganjar Pranowo yang pantas menjadi the next Jokowi? Jujur, dinilai dari berbagai aspek. Coba jujur, jelas 100% itu akan dukung Ganjar Pranowo. Satu, dia muda. Dua, dia sarjana hukum. Tiga, dia punya S2 sarjana ilmu politik. Dia pernah jadi wakil rakyat 2 periode, pernah jadi sekretaris MPR. Dia juga pernah jadi gubernur 2 periode. Jadi kalau dibandingkan dengan Ganjar itu, dengan Prabowo itu jauh. Ganjar itu memang paling di depan. Bahkan dia itu suka belusukan, sama seperti Jokowi. Dia keras, sama seperti Jokowi. Dia tegas, sama seperti Jokowi. Dia demokratis, sama seperti Jokowi. Dia santun, sama seperti Jokowi. Dia sabar, sama seperti Jokowi. Ya satu daerah, satu provinsi, satu partai lagi. Makanya saya aneh kalau misalkan Jokowi pilih Prabowo, aneh apa yang dilihat gitu. Makanya rakyat Indonesia mari bergerak bersama-sama, kita paksa Jokowi dan Megawati segera deklarasikan Ganjar Pranowo. Jangan sampai Prabowo atau ala ele si gubal gabel aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.